Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas 2A kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengertian, keniscayaan, keharusan, dan kegunaan pedagogik. Adapun kelompok 1 yang beranggotakan Azmi Azgiati Abdillah, Ine Cita Tamara Silitonga, Irmadel Aureliana, dan Lis Diana Dwi Irawati. Pengertian pedagogik. Pedagogik berasal dari kata Yunani kuno, yaitu paedos yang artinya anak dan agogos yang artinya memimpin dan membimbing. Dari dua kata tersebut terbentuklah istilah yang masing-masing memiliki arti tertentu. Istilah yang dimaksud yaitu paedagogos, yaitu seorang pelayan yang bertugas untuk membimbing anak pada zaman Yunani kuno, dan paedagog. Istilah lain yang terbentuk dari kata paedas dan agogos yaitu pedagogia, pedagogi yang artinya praktik mendidik anak, dan pedagogik yaitu ilmu untuk membimbing anak. Jadi, pedagogik adalah ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Selanjutnya ada keniscayaan berkembangnya pedagogik. Maksud dari keniscayaan itu sendiri adalah suatu hal yang mutlak, pasti, atau tidak boleh tidak. Nah, ada dan berkembangnya pikiran-pikiran teoritis mengenai pendidikan anak hingga muncul dan berkembangnya pedagogik merupakan suatu keniscayaan atau merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak menjadi ada dan berkembang. Terdapat dua asumsi mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama, fenomena pendidikan terdapat di dalam pergaulan antar manusia, yaitu di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dan yang kedua, perkembangan masyarakat dan kebudayaannya mengimplikasikan terjadinya perkembangan praktek pendidikan dan sistem teori pendidikan. Mengenai asumsi yang pertama, fenomena pendidikan terdapat dalam pergaulan antar manusia. Maksudnya, di mana ada masyarakat, di sana ada pendidikan yang berlangsung dalam konteks kebudayaannya. Pendidikan bukan hanya berlangsung di dalam masyarakat yang berkebudayaan tinggi saja, melainkan berlangsung pula pada masyarakat yang tingkat kebudayaan paling rendah atau primitif sekalipun. Namun, makin berkembang masyarakat dan kebudayaannya, maka makin berkembang pula praktek pendidikan yang dilakukan masyarakat yang bersangkutan tersebut. Dipahami bahwa suatu praktek pendidikan pasti dilandasi oleh suatu teori pendidikan. Implikasinya bahwa pada setiap zaman di mana terjadi perkembangan praktek pendidikan, maka berarti pada setiap zaman itu pula telah berkembang teori pendidikannya. Makin berkembang praktek pendidikan suatu masyarakat, berarti didahului dengan makin berkembang pula teori-teori pendidikannya. Dalam masyarakat dan kebudayaan yang semakin berkembang, maka sistem pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma, serta permasalahan hidup akan semakin berkembang dan semakin kompleks pula. Sehubungan dengan itu, tidak mungkin masyarakat tidak berpikir dan tidak melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan teori pendidikan dalam rangka mendidik generasi mudanya dalam keadaan yang semakin kompleks itu. Jadi, pemikiran dan penelitian mengenai pendidikan anak terus berkembang dari zaman ke zaman, sampai akhirnya muncul dan berkembanglah pedagogik. Alasan pedagogik menjadi suatu keharusan adalah: pertama, bahwa pedagogik sebagai suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan anak diperlukan karena pedagogik akan menjadi dasar atau landasan bagi praktek pendidikan anak. Selain itu, bahwa pedagogik akan menjadi standar atau kriteria keberhasilan praktek pendidikan anak. Di dalam praksi, suatu teori selalu tak terpisahkan dari praktek. Sebab di belakang suatu praktek selalu tersembunyi pikiran yang teoritis. Teori bersumber dan dibangun dari praktek akan menjadi lebih sempurna berkat pemikiran teoritis. Jadi, praktek pendidikan anak selalu didasari oleh teori pendidikan anak. Sebaliknya, teori pendidikan anak sesungguhnya bersumber dan dibangun dari praktek pendidikan
manusia memiliki motif untuk mempertanggungjawabkan pendidikan bagi anak-anaknya. Karena itu, agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, praktek pendidikan anak memerlukan pedagogik sebagai landasannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula praktek pendidikan anak. Agar dapat dipertanggungjawabkan, praktek pendidikan anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Praktek pendidikan anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, praktek pendidikan anak mesti mengacu pada suatu ilmu tertentu yang relevan, yaitu pedagogi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan pedagogik bagi para pendidik. Terdapat sekurang-kurangnya 4 macam kegunaan pedagogik bagi para pendidik. Ialah yang pertama, pedagogik ini berguna bagi pendidik dalam rangka memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan untuk membangun suatu pengetahuan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas terhadap objek studinya tersebut. Nah, yang kedua, pedagogik ini berguna dalam rangka memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik, karena sudah tugasnya atau pedagogik ini bertugas untuk membangun sistem pengetahuan mengenai bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam rangka mendidik anak. Nah, sebab itu pedagogik ini dapat berguna bagi pendidik yang mempelajarinya, sehingga pendidik tersebut dapat mendapatkan petunjuk gitu dari ilmu pedagogik ini. Nah, yang ketiga, pedagogik ini berguna bagi pendidik dalam rangka menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak. Kesalahan dalam hal apapun tentunya tidak diharapkan ya oleh siapapun. Namun, menurut Sikun pribadi, pada tahun 1984 terdapat 3 kesalahan dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang pertama, kesalahan konseptual, yang kedua, kesalahan teknis, dan yang ketiga, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik. Nah, kesalahan konseptual ini disebabkan karena pendidik kurang memahami teori pendidikan sehingga berakibat tindakan dalam pendidikannya itu tidak dibenarkan. Nah, yang kedua itu kesalahan teknis. Pendidik ini kurang terampil dalam menyelaraskan teori pendidikan dengan praktik pendidikannya. Dan yang ketiga, kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik. Nah, ini tuh disebabkan karena sifat pribadinya pendidik tersebut, entah itu keegoisan pendidik atau merasa ingin dihargai yang berlebihan gitu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pedagogik ini berguna untuk mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi diri demi menyempurnakan diri sendiri. Nah, kenapa sih gitu pedagogik ini berguna untuk mengenal diri sendiri atau melakukan koreksi diri demi menyempurnakannya? Nah, karena pedagogik ini bersifat normatif, artinya pedagogik memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya mengenai pribadi pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik tersebut bertindak dalam rangka mendidik anak-anak atau peserta didik. Nah, dengan begitu kan tenaga pendidik yang mempelajari pedagogik ini, dia akan mengenal dirinya sendiri. Dia bisa membandingkan gitu dirinya dengan pendidik lainnya, apakah ia masuk kriteria ideal untuk seorang tenaga pendidik gitu. Nah, kalau misalkan dari dia ngerasa masih ada yang kurang, dari kekurangan-kekurangan tersebut dia akan mengkoreksi dirinya sendiri lalu menyempurnakannya agar bisa menjadi pendidik dalam kategori yang ideal gitu. Jadi yang sempurna bagi para siswa-siswanya gitu. Nah, banyak kan ya. Nah, itulah itulah beberapa kegunaan pedagogik bagi para pendidik. Sekian penjelasan mengenai pengertian, keniscayaan, keharusan, dan kegunaan pedagogik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.